Halo Updaters, tim redaksi SukabumiUpdate.com telah merangkum sejumlah berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun official kita. Saya Saprudin, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, sosok sadis penembakan kucing di Sesko TNI Bandung terungkap. Viral di media sosial sebuah video terkait penemuan beberapa ekor kucing mati tertembak bersimpah darah. Dalam video tersebut disebutkan jika lokasi penemuan mayat kucing berada di Sesko TNI Martanegara Bandung. Diduga peristiwa penembakan beberapa ekor kucing itu terjadi pada Selasa, 16 Agustus 2022. Dari unggahan akun Instagram Rumah Singgah Claw, disebutkan ada temuan 3 ekor kucing dalam kondisi hamil dan 2 kucing lainnya masih hidup, tetapi kondisi bola matanya sudah hancur. Kepala Pusat Penerangan TNI, Pranta Santosa, membeberkan jika pelaku yang menembak mati kucing di Sesko TNI berinisial NA yang berpangkat Brigadir Jenderal. Fakta itu ditemukan berdasarkan informasi dari Komandan Sesko TNI dan tim hukum TNI. Terungkapnya kasus ini, alasan Brigjen NA menembak mati para kucing karena demi kenyamanan dan kebersihan di Sesko TNI. Brigjen TNI NA akan dikenakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pasal 66A, pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berita kedua, disindir STUM Kemerdekaan RI. Ini kata PU Sukabumi soal jalan rusak di Bojong Sari. Selalu ada cara kreatif untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Warga desa Bojong Sari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, membuat replika mesin STUM untuk pawai HUT Kemerdekaan RI ke-77. Itu adalah cara warga untuk menyampaikan aspirasi soal jalan rusak. Keikutsertaan mesin STUM dalam pawai kemerdekaan di desa Bojong Sari diawali oleh warganet yang mempostingnya ke media sosial. Akun Instagram Sapia Hepa mengungkapkan jika keberadaan mesin pembuat jalan mulus ini cukup menarik karena peserta pawai lainnya pesawat, tank baja, dan kendaraan terkait militer. Tak cukup membagikan replika STUM saja, ia juga memposting foto jalan di Bojong Sari yang rusak berat. Nyaris tak ada aspal yang terpisah, hanya bebatuan besar jalanan yang menyulitkan warga yang melintas. Menanggapi hal ini, Kepala UPTD PU Wilayah Jampang Tengah Heru Setiawasis mengatakan, jalan rusak tersebut berada di ruas Cijangkar Kibitai dengan kerusakan mencapai 3 km. Namun saat ini sudah mulai diperbaiki. Berita ketiga, dipicu geber gas, ricuh bikers dengan warga saat pawai di Cijangkar, Sukabumi. Kericuhan antara bikers dengan warga terjadi di tengah pawai HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Jalan Raya Nyalindung. Tepatnya Kampung Cijangkar, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Detik-detik video kericuhan yang terjadi pada Rabu, 17 Agustus 2022 tersebar di media sosial. Kapolsek Nyalindung, AKP Dandan Gawas mengatakan, kericuhan tersebut terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini berawal ketika warga Desa Cijangkar menggelar pawai kemerdekaan dengan drum band. Lalu ada komunitas motor yang melaju dari arah Nyalindung menuju kota Sukabumi. Sesampainya di tempat kejadian, perkara pengendara motor berinisial I dan pengendara motor berinisial R yang menjadi korban pemukulan itu diduga tidak sabar saat mau melintas karena terhalang oleh warga yang pawai drum band. Bikers itu kemudian menggeber-geber gas motor sehingga sejumlah warga terpancing emosi dan melakukan tindakan pemukulan. Dari hasil penelusuran di lapangan akhirnya didapat 4 orang terduga pelaku pemukulan yang berinisial J, I, F, dan R dengan bantuan Kepala Desa Cijangkar dan tokoh masyarakat.
Adapun kedua bikers yang menjadi korban kericuhan tersebut masih merupakan warga Kecamatan Nyalindung. Bahkan ada yang saling kenal dengan terduga pelaku. Berita keempat, beredar video korban bacok di Cidahu, Sukabumi. Kata Sekdes, nonjok kaca terpeleset. Beredar video seorang pemuda mengalami luka pada lengan bagian tengah dengan darah mengucur ke lantai. Pria tersebut ada di sebuah ruangan medis dan sedang mendapatkan penanganan. Video ini beredar di grup WhatsApp warga Sukabumi pada Kamis malam, 18 Agustus 2022. Video singkat ini beredar diikuti pesan suara yang menyebut pemuda tersebut sebagai korban pembacokan di Salagadog, Bojong Sari. Pesan suara itu juga mengatakan pelaku adalah warga Pakistan dan sekarang sudah kabur. Dikonfirmasi sukabumiupdate.com, Sekretaris Desa Jaya Bakti Agus Mujamil mengakui pemuda dalam video tersebut adalah warga yang berinisial I berumur 19 tahun. Namun, Agus membantah luka yang dialami warganya itu akibat pembacokan. Menurut Agus, tangan I luka lantaran menonjok kaca lalu terpeleset. Kapolsek Cidahu Ibtu Ahmad Suryana Bande melalui Kanet Reskim Aibda Hersan Setiawanudin menyebut video yang beredar dengan narasi korban pembacokan adalah hoax. Berita kelima, mobil angkot dilempar batu kawanan bermotor di pintu Hek, Sukabumi. Sopir angkot terluka. Zakaria, 52 tahun, harus mendapat tindakan medis lantaran wajahnya berdarah terkena serpihan kaca mobil. Zakaria adalah sopir angkot yang diduga diserang kawanan bermotor di Jalan RA Kosasi, tepatnya di Simpang 3 Pintu Hek, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jumat 19 Agustus 2022. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 03.30 pagi waktu Indonesia Barat, saat dia baru keluar untuk mencari nafkah sebagai sopir angkot trayek Sukaraja, Kota Sukabumi. Zakaria tinggal di Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, dan saat itu membawa satu penumpang laki-laki dari Salakaso, Ciberem tujuan Pasar Pelita. Penumpang langganannya tersebut duduk di kursi belakang, sementara orang yang melempar batu ke mobilnya adalah kawanan bermotor dengan 3 sepeda motor. Menurut pengakuan Zakaria, sepeda motor pertama yakni Yamaha NMAX adalah yang melempar batu ke arah depan mobil angkotnya. Selepas mendapat serangan, Zakaria memarkirkan kendaraannya dan dibawa ke RSUD R. Samsudin SH oleh sopir angkot lain karena wajahnya berdarah terkena serpihan kaca depan mobil. Kini, Zakaria sudah ada di rumahnya dengan luka sobek pada bagian hidung dan di perban. Demikianlah 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com untuk mendapatkan berita terbaru dari kami. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snack, dan Dailymotion. Saya Saprudin, sampai jumpa di 5 berita pekan berikutnya.